Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang kepada dosen pengampu Dr. DRH Ida Bagus KD Suwardana, MKes. Di sini kami dari kelompok 1 Ilmu Peternakan dari kelas B akan mempresentasikan tentang ayam petelur, terutama dalam hal kelebihan dan kekurangan penggunaan kandang baterai. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Putra Rizky Wahyu Setiawan dengan NIM terakhir 038, Adi Setiawan dengan NIM terakhir 039, saya sendiri Dwi Muslifa Nur Hijayani dengan NIM terakhir 040, Delima Marsinta Ida Pasaribu dengan NIM terakhir 042, Igusti Ngurah Jagat Anom dengan NIM terakhir 043, Kimberly Felicia Putri dengan NIM terakhir 044, Angela Ivanka Benedikta dengan NIM terakhir 045, serta Ruth Berlian Mega Sonia Kusdiarto dengan NIM terakhir 046 yang saat ini berhalangan hadir dikarenakan sakit. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan tentang apa itu peternak ayam. Jadi, bangsa ayam itu sendiri adalah kelompok ayam yang merupakan bagian dari kelompok yang sama atau hampir sama, di mana sifat-sifat tersebut dapat diturunkan kepada keturunannya. Nah, menurut buku The American Standard of Perfection, bangsa unggas khususnya ayam itu sendiri dikelompokkan dalam 4 kelas, yaitu ada kelas Asia, kelas Amerika, kelas Inggris, dan kemudian ada juga kelas Mediterania. Nah, pada masa sekarang ini, bangsa-bangsa ayam yang dikenal itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu ayam bukan ras atau bisa disebut dengan buras atau lokal. Kemudian ada juga dengan yang disebut dengan ayam ras. Next slide. Sekarang saya akan menjelaskan tentang ayam ras. Nah, ayam ras ini merupakan jenis ayam unggul yang induk atau nenek moyangnya merupakan ayam impor yang telah mengalami perbaikan genetik melalui proses persilangan dan juga seleksi dengan tujuan produksi sebagai penghasil daging maupun penghasil telur. Nah, ayam ras ini memiliki berbagai macam tipe sesuai dengan fungsinya. Tipe-tipe tersebut ada ayam petelur, kemudian ada juga ayam pedaging, dan yang terakhir ada juga tipe ayam ras yaitu ayam berfungsi ganda atau biasa disebut dengan dwiguna. Next slide. Nah, kemudian ayam petelur. Ayam petelur ini adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Menurut beberapa sumber, asal mula ayam unggas ayam petelur ini adalah berasal dari ayam buat, ayam hutan dan itik liar yang ditangkap dan dipelihara serta dapat bertelur dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, ayam petelur ini memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-cirinya itu adalah yang pertama, memiliki bobot tubuh yang relatif kecil, kemudian memiliki seksualitas yang baik, kemudian ayam petelur ini mulai bertelur di umur 5-6 bulan, sampai pada umur 11 tahun. Kemudian memiliki lemak yang sedikit, kemudian produksi telur yang cukup tinggi, yaitu sekitar 200 butir per ekor per tahunnya. Nah, selain ciri-ciri yang sudah saya sebutkan, ada juga ciri-ciri lainnya seperti memiliki sifat nervous atau bisa juga disebut dengan memiliki mudah terkejut, kemudian memiliki bentuk tubuh yang ramping, memiliki cuping telinga yang berwarna putih, efisiensi dalam penggunaan ransum untuk membentuk telur, dan yang terakhir adalah tidak memiliki sifat mengeram. Kemudian pilihan ayam petelur itu ada 2 jenis, yaitu telur berwarna putih dan juga telur berwarna coklat atau hybrid. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, pilihan ayam petelur, jadi ada 2 pilihan. Ayam petelur ada telur yang berwarna putih dan telur yang berwarna coklat.
Nah, untuk ayam petelur yang berwarna putih memiliki ciri-ciri diantaranya bentuk tubuhnya yang ramping, tipe petelur ringan, dan produksi telurnya mencapai 260 butir per tahunnya. Namun di sini ada kekurangan dari ayam petelur yang berwarna putih, yakni sensitif terhadap lingkungan. Oleh karenanya, sering sekali ayam jenis ini itu mudah terkejut bila dihadapkan pada kebisingan. Jadi pada umumnya peternak ayam petelur putih ini biasanya menternakkan ayamnya itu jauh dari pemukiman warga karena mudah terkejut dan juga stres ayamnya jika mendengar kebisingan dan itu mempengaruhi produksi dari telurnya, baik dari kualitas telurnya juga maupun produksi kuantitasnya akan menurun. Nah, sedangkan dari ayam petelur yang berwarna coklat memiliki ciri-ciri yakni telurnya berwarna coklat, merupakan jenis petelur medium, kemudian bobot ayamnya cukup berat sekitar 2 kg karena jenis ini merupakan jenis tipe yang termasuk dwiguna, jadi tidak hanya sebagai petelur, tapi juga dagingnya bisa digunakan untuk dijual ataupun dikonsumsi. Kemudian untuk produksinya per tahunnya dari mulai 260 butir sampai 275 butir per tahunnya. Next. Nah, untuk ayam petelur yang berwarna putih ada beberapa jenisnya. Di sini ada Leghorn, Minorcas, Anconas, California, dan White. Nah, untuk tipe yang terbaik dari petelur yang berwarna putih ini adalah tipe yang Leghorn. Jadi dari gambar bisa dilihat untuk tipe Leghorn ini asalnya dari Italia. Jadi dari mulai bulunya ciri khasnya berwarna putih dengan ada di bagian kepalanya itu berwarna merah. Sedangkan yang di sebelahnya ada Minorcas, dia bulunya berwarna hitam. Di antara kedua ini, Leghorn dan Minorcas adalah jenis dari ayam petelur berwarna putih yang terbaik. Namun Leghorn adalah jenis ayam petelur yang menghasilkan telur berwarna putih yang terbaik. Next. Nah, untuk petelur yang warna coklat, sering sekali merupakan hasil dari persilangan atau hybrid. Jadi beberapa jenisnya ada Babcock B380, ada Hissex Brown, kemudian ada Hubbard Golden Comet, kemudian ada Ross Brown, kemudian ada Shepherd Star Cross, dan juga Production Red. Nah, di sebelah kanan ada gambar dari Hissex Brown. Jadi begitu tampilannya, memang kebanyakan dari ayam petelur yang warna coklat ini, untuk bulunya itu coklat keemasan dan juga kemerahan. Namun untuk dari jenis petelurnya, ayam petelurnya yang terbaik adalah dari jenis Production Red. Seperti pada gambar itu ada gambar dari Production Red. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Kimberly. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen beternak ayam. Dalam beternak ayam petelur ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain itu pada kandangnya. Dan kandang itu harus ada alas, ventilasi, serta lampu pemanas. Kemudian menyediakan pakan dan minum secara ad libitum. Kemudian dalam kandang itu setidaknya bersuhu 32 derajat Celcius dan ada aliran udara. Kemudian luas kandang kurang lebih sekitar 25 sampai 100 meter persegi. Next. Nah, pada ayam petelur, kandang yang sering digunakan itu adalah kandang jenis baterai. Kandang baterai itu merupakan kandang yang berbentuk sangkar 4 persegi panjang yang disusun berderet-deret memanjang bertingkat 2 ataupun bertingkat 3. Dan tiap sangkar itu tuh hanya menampung 1 ekor ayam. Kandang baterai yang ideal itu umumnya berukuran panjang 120 cm, lebar 55 cm, dan tinggi 27 sampai 32 cm. Nah, kandang berukuran seperti itu tuh dapat memuat sekitar 6 ekor ayam petelur. Dan kemudian kandang baterai untuk masa grower itu biasanya ukurannya 120 kali 35 kali 32 cm dan dapat memuat sekitar 12 ekor ayam. Dan kandang baterai untuk masa layer itu ukurannya sekitar 120 kali 55 kali 32 kali 27 cm dan biasanya memuat 6 ekor ayam. Dan dalam pemeliharaan ayam petelur dengan sistem kandang ini, itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan.
yaitu pengambilan atau pembersihan kotoran ayam dan juga sanitasi kandang dengan diberi desinfektan secara rutin. Next. Nah, ini adalah beberapa tipe kandang yang digunakan pada fase layar. Yang pertama, itu adalah desain kandang tipe V berisi 4 lajur. Nah, kelebihan tipe V berisi 4 lajur itu, sirkulasi udaranya lebih lancar, lalu intensitas cahaya matahari yang masuk lebih optimal, dan produksi telur lebih baik. Tapi, kelemahannya, yaitu populasi ayam itu kurang maksimal jika dibandingkan dengan tipe V 6 jalur. Nah, kemudian ada kandang dengan tipe V berisi 6 lajur. Di kandang tipe ini, sirkulasi dan intensitas cahaya matahari itu cukup baik, tapi kandangnya itu mudah rusak. Selain itu, penanganan manajemennya seperti pemberian pakan, minum, serta vaksinasi itu lebih sulit dikerjakan karena baterai lajur atas itu sulit dijangkau. Kemudian di kiri bawah itu ada desain kandang tipe AA berisi 8 lajur. Nah, kandang tipe ini memuat populasi lebih banyak dan intensitas cahaya matahari yang masuk itu cukup baik. Dan kemudian kandang yang di bawah itu adalah kandang W berisi 8 lajur. Kandang tipe W itu juga bisa memuat populasi lebih banyak, tapi sirkulasi udara di lajur bagian tengah itu kurang baik. Nah, karena itu kotoran ayamnya lebih lama mengering dibandingkan kandang tipe V, sehingga kandungan amoniaknya itu cukup tinggi. Akibatnya, pernafasan ayam terganggu dan mempengaruhi produksi telur itu. Tipe-tipe kandang seperti ini tuh disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah ayam petelur yang ingin dipelihara oleh peternak itu biasanya. Next. Nah, kemudian ada ransum. Ransum itu adalah pakan ternak atau ternak khususnya ini ayam yang telah disusun dari berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung atau diformulasikan sebelumnya. Itu berdasarkan kebutuhan nutrisi ternak termasuk energi yang diperlukan. Nah, dalam pemberian ransum harus ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan. Antara lain, ransum itu tidak boleh menggumpal, tidak berbau tengi, tidak berjamur, tidak ada tanggal kadaluarsa, dan warnanya tuh tidak berubah atau tetap. Nah, untuk ayam petelur sendiri, ransum yang sering diberikan itu lebih sering ada 2 jenis, yaitu mash dan crumble. Nah, adanya perbedaan bentuk ini tujuannya itu untuk merangsang feed intake atau konsumsi pakan per ekor ayam itu jadi lebih baik, yang disesuaikan dengan bertambahnya umur ayam. Next. Nah, pertama ada jenis crumble. Pakan bentuk crumble biasanya digunakan untuk ternak periode starter atau grower. Karena semakin kecil ternak, ukuran partikel bahan pakan yang dibutuhkan itu juga semakin kecil. Pakan crumble ini merupakan bentuk pertengahan antara bentuk pellet dan mash. Nah, pakan ini memiliki ciri dan bentuk yang nggak beraturan dan merupakan proses lanjutan dari pellet. Nah, kelebihan pakan bentuk crumble ini tuh jika menurut ransum dapat memperbaiki penampilan ayam yang dipelihara, terutama karena dapat meningkatkan kepadatan zat makanan. Next. Nah, kemudian yang kedua ada pakan jenis mash. Pakan bentuk ini itu merupakan bentuk ransum yang terdiri dari beberapa bahan yang dipilih dan digiling dengan ukuran yang sama. Kemudian itu dicampur jadi satu. Nah, keuntungan pakan mash ini itu harganya lebih murah serta lebih mudah diserap oleh usus ayam, sehingga efisiensinya itu lebih baik. Nah, pakan mash itu biasanya digunakan pada ayam usia muda atau fase starter karena sesuai dengan ukuran paruh ayam itu yang kecil. Nah, kemudian untuk vaksinasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikut ini adalah vaksin yang sebaiknya diberikan kepada ayam. Yang pertama itu ada vaksin Marex. Penyakit Marek adalah infeksi virus yang terjadi di bawah pengaruh herpesvirus dari kelompok B. Cara pencegahannya dengan pemberian vaksin pada anak ayam yang berumur 1 hari. Lalu ciri-ciri ayam yang terkena penyakit ini yaitu kekurusan, penurunan aktivitas, nafas pendek, hemoglobin dan sel darah merah menurun, serta peningkatan parameter darah. Bentuk penyakit ini dikaitkan dengan kerusakan sistem saraf. Dalam hal ini, ayam menyebarkan kakinya ke arah yang berbeda. Lalu, penyakit ini juga menyebabkan perubahan iris mata hingga menyebabkan kebutaan.
Lalu disertai juga dengan peningkatan folikel bulu dan munculnya tumor limfoid terutama di hati dan limpa. Dampak paling parah yaitu dapat menyebabkan kematian. Yang kedua, ada infeksius bursal. Ini dikenal sebagai penyakit gumboro, ditandai dengan penurunan kekebalan tubuh dan kematian pada ayam berumur 3-6 minggu. Gejala klinisnya yaitu ayam terlihat lesu, nafsu makan dan minum menurun, tidak responsif, dan cenderung diam. Penyakit gumboro memiliki tingkat kematian yang tinggi. Cara pencegahannya yaitu dengan pemberian vaksin pada saat ayam berumur 15 dan 20 hari. Yang ketiga ada bronkitis. Penyakit ini disebabkan oleh chicken coronavirus. Virus ini memperbanyak diri di saluran respirasi, ginjal, dan oviduk pada ayam. Gejala yang ditimbulkan seperti kesulitan bernafas, batuk, mata basah, dan penurunan berat badan. Jika ayam dewasa terinfeksi, maka dapat menyebabkan penurunan telur hingga 60%, serta penurunan kualitasnya. Untuk pencegahannya, dilakukan vaksin bronkitis yang dapat diberikan pada hari ke-25, 30, dan 49. Bisa di next. Selanjutnya ada Newcastle. Penyebab Newcastle adalah avian paramyxovirus serotip 1 atau AMPV1. Gejala yang timbul seperti penyakit pernafasan, gejala syaraf, dan diare. Dampak ekonomi yang ditimbulkan sangat tinggi, yang disebabkan oleh kematian yang tinggi, pertumbuhan terlambat, dan penurunan produksi telur. Lalu kerugian akibat Newcastle disease mempengaruhi kualitas dan kuantitas pangan. Vaksin ini dapat diberikan pada hari 25, 30, dan 49. Lalu ada fowlpox atau cacar unggas. Penyakit unggas ini disebabkan oleh infeksi virus pox yang menyebabkan kerusakan kulit berupa lepuh. Dalam lepuh ini biasanya terdapat eksudat atau cairan yang apabila pecah akan mengeluarkan virus pox. Secara umum, penyakit ini ada tipe kering dan tipe basah. Untuk yang tipe kering itu menyerang jaringan epitel kulit seperti jengger, pial, kelopak mata, sayap, kaki, dan darah dekat paruh. Sedangkan tipe basah menyerang pada selaput lendir pada saluran pernafasan, sehingga menyebabkan timbulnya peradangan seperti bisul. Cacar unggas ini tidak dapat diobati, namun pencegahannya dapat melakukan vaksinasi pada hari ke-70. Lalu ada laryngotracheitis atau ILT. ILT ini adalah penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan ayam. Gejala yang timbul yaitu ayam kesulitan bernafas, bahkan sampai menjulurkan lehernya karena adanya sumbatan dalam trakea. Lalu ada juga kemerahan pada konjungtiva dan mata berair. Perubahan organ yang saat dilakukan bedah adalah radang hingga pendarahan disertai lendir pada trakea dan saluran nafas bagian atas. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan cara pencegahannya dengan melakukan vaksinasi pada saat ayam berumur 70 hari. Next. Yang terakhir ada avian encephalomyelitis atau AE. Penyakit ini disebabkan oleh virus AEV. Ciri-ciri ayam yang terkena penyakit ini yaitu bobotnya menurun, gemetar, dan lemah. Lalu ditemukan juga pendarahan pada otak, peradangan pada laring dan trakea, serta bursa fabricus itu membengkak. Lalu vaksinnya itu dapat diberikan pada umur 91 hari. Selanjutnya itu berikut hal-hal yang harus diperhatikan ketika vaksinasi. Yang pertama, cara handling atau memegang hewan. Usahakan agar ternak itu tidak stres. Caranya dengan memegang sayap dan kaki dengan satu tangan. Lalu kocok vaksin hingga homogen membentuk angka 8 dan hindarkan dari sinar matahari. Yang ketiga, cara penyuntikan intramuskular pada otot paha maupun dada. Lalu perhatikan juga kualitas dan kuantitas vaksin serta kondisi ayam yang akan divaksin. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kenalkan saya dulu Muslifah dengan NIM terakhir 040. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik kelebihan dan kekurangan baterai dari segi kesehatan. Yang pertama, di sini terdapat kelebihan dari kandang baterai di bidang kesehatan. Menurut Purba Prasetyo dan Brahmantyo tahun 2001, kelebihan dari penggunaan kandang baterai ini yang pertama menurunkan sifat kanibalisme, di mana sifat kanibalisme ini merupakan fenomena di mana satu makhluk hidup memakan makhluk hidup jenis yang lainnya, di mana dalam hal ini saling mematuk.
Dan penyebab dari kanibalisme ini bermacam-macam. Terdapat jenis ayam, kemudian manajemen dari peternakan itu sendiri, dan lain sebagainya. Yang kedua, memudahkan dalam manajemen pemeliharaan. Dan yang ketiga, memudahkan untuk mengontrol produksi, konsumsi, dan kesehatan pada unggas. Di mana dalam pengelolaan peternakan, kesehatan pada hewan unggas tersebut sangatlah penting. Yang kedua, menurut Esther dan kawan-kawan, tahun 2015, kelebihan dari kandang baterai ini yaitu memudahkan pengontrolan penyakit dan kotoran agar mudah dibuang sehingga penyebaran penyakit menjadi lebih sedikit. Yang ketiga, menurut Piatno tahun 1994, kelebihan kandang baterai ini yaitu tingkat kesehatan individual dan kesehatan masing-masing ayam itu dapat dikontrol karena pada kandang baterai ini seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa satu kandang hanya terdapat satu ekor ayam saja. Yang kedua, penyakit tidak mudah menjalar dari satu ayam ke ayam lainnya. Kemudian, keuntungan lain dari penggunaan kandang baterai ini yang pertama yaitu energi yang dikeluarkan ayam sangat sedikit, sehingga hasil metabolisme ternak lebih banyak untuk proses bertelur. Semakin sedikit aktivitas ayam petelur tersebut, maka energi yang dikonsumsi dari pakan yang diberikan akan sedikit terbuang. Kemudian, yang kedua, bila terdapat ayam yang menderita penyakit menular, maka penularannya akan lambat, di mana ayam ras petelur ini mudah terserang penyakit, sehingga upaya pencegahan harus terus dilakukan secara teratur, baik dengan mengontrol kebersihan kandang, kemudian vaksinasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, identifikasi penyakit menular melalui kotoran mudah dilakukan karena kotorannya tidak bercampur dengan kotoran ayam yang lainnya. Sebab kotoran itu menjadi salah satu cara penularan penyakit terutama bakteri. Contohnya saja unggas bisa terkena salmonella dari lingkungan atau makanan yang dimakannya. Yang terakhir, siklus udara menjadi lebih bersih karena kotoran langsung jatuh ke lantai, di mana peran udara dalam ayam ini sangatlah penting, terutama sebagai bahan untuk melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. Sirkulasi udara yang baik akan menghasilkan oksigen yang baik pula, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dari unggas tersebut. Kemudian, bangunan kandang sendiri itu seharusnya ke arah timur, agar sinar matahari saat pagi itu bisa masuk secara leluasa sehingga dapat menjaga kebugaran dari ayam tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Delima dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari kandang baterai dari segi kesehatan. Nah, di sini kekurangannya yang pertama adalah ayam yang di kandang menggunakan kandang baterai itu dia bisa mengalami kelumpuhan. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk kandang baterai sendiri ayam itu kan dimasukin ke dalam satu kandang yang ruangannya cukup kecil. Nah, dari ruangan yang kecil itu ayam tuh sangat terbatas geraknya. Kemudian juga karena faktor ayam itu dimasukin terlalu cepat, jadi dia belum siap, dan untuk urat-urat pada kakinya itu dia masih lemah, makanya ayam bisa mengalami kelumpuhan. Kemudian yang kedua bisa terjadi defisiensi. Defisiensi sendiri adalah keadaan di mana ayam tidak dapat unsur pembangun tubuh seperti vitamin, mineral, dan protein. Nah, karena pada kandang baterai kan ayam itu hanya makan apa yang ada di depannya saja. Nah, jadi ayam tuh cuman makan apa yang ada di depannya saja. Jadi dia tidak bisa mencari makanan seperti kalau misalnya ayam yang dibebaskan itu dengan nalurinya, ayam bisa mencari kekurangan protein ketika ia merasa kekurangan protein. Kemudian bisa di next. Kemudian selanjutnya ada bau kotoran yang sangat menyengat. Bau kotoran yang sangat menyengat ini disebabkan karena keterlambatan dalam membersihkan kotoran ayam, sehingga kotoran akan menumpuk dan menimbulkan bau yang sangat menyengat dan mengundang banyak lalat. Kemudian ada timbulnya penyakit.
timbulnya penyakit ini juga berkaitan dengan kotoran-kotoran ayam tersebut. Timbulnya penyakit ini disebabkan oleh keterlambatan kotoran ayam dibersihkan, sehingga meningkatnya amonia yang disebabkan oleh kotoran yang menumpuk. Amonia sendiri adalah gas yang dihasilkan dari penguraian asam urat di feses ayam oleh bakteri tertentu. Jika kotoran ayam yang berada di bawah kandang jarang dibersihkan, maka amonianya akan meningkat. Nah, amonia inilah yang menimbulkan penyakit. Contoh penyakit yang ditimbulkan oleh amonia adalah iritasi mukosa mata ayam. Ayam yang terinfeksi akan mengalami kemerahan pada matanya, bengkak, sakit, dan menghindari cahaya biasanya. Terus pada ulcer kornea hingga kebutaan. Selain itu juga berdampak pada saluran pernapasan ayam. Jika ayam terus mencium amonia, saluran pernapasannya akan iritasi. Kemudian konsentrasi amonia yang tinggi juga dapat menyebabkan efek negatif pada daya tahan dan badan, kemudian juga pada sistem imunnya. Bisa di next. Nah, ini merupakan gambar dari kekurangan penggunaan kandang batra ini, kelumpuhan yang terjadi pada ayam, kemudian ini juga kotoran yang jarang dibersihkan sehingga bisa menumpuk. Kemudian ini juga ada dampak mukosa pada mata ayam yang sudah dijelaskan sebelumnya. Next, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan kandang baterai dari bidang ekonomi. Baik, bisa di next. Di sini ada pun yang pertama ada kelebihan kandang baterai. Yang pertama itu mudah dalam pengawasan, pemanenan, serta pakan. Dalam hal ini, proses pengawasan maupun pemantauan itu akan lebih mudah. Pengerjaan tugas pun akan lebih efisien dan efektif karena kandang baterai itu lebih tertata dengan baik. Kemudian untuk pemanenannya itu akan lebih mudah karena posisi kandangnya itu miring, sehingga telur yang dihasilkan oleh ayam akan langsung menggelinding turun, sehingga membuat telurnya lebih bersih. Kemudian yang kedua, dalam produktivitas lebih tinggi. Jadi dalam produktivitas ini, untuk jumlah produksi telur yang dihasilkan tentu lebih banyak daripada ayam petelur yang ditempatkan pada kandang yang biasa. Hal ini disebabkan sedikitnya ruang gerak ayam, sehingga mereka dapat memaksimalkan energi untuk memproduksi telur dengan jumlah yang lebih banyak. Kelebihan ini tentu memberi dampak yang positif bagi peternak. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam takaran makanan yang tercukupi. Pada suatu pemberian pakan, masing-masing ayam akan menerima jatah porsi yang merata dan cukup untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga mereka tidak perlu berebut untuk mendapatkan makanan. Berbeda dengan pemberian pakan pada tipe kandang yang lain, misalnya pada umbaran yang memicu unggas saling berkejaran dan berebut makanan. Hal tersebut membuat ayam kalah dalam berebut makanan sehingga memungkinkan terhambatnya perkembangan dan proses bertelur akibat kurangnya asupan pakan yang dibutuhkan. Dan yang keempat, dalam mudah menjaga kebersihan. Jadi dalam hal ini, pembersihan kandang yang mudah. Hal tersebut karena tipe kandang membuat kotoran ayam tidak tercecer di mana-mana dan ayam pun akan cenderung lebih bersih. Dengan kandang yang lebih bersih, dapat memaksimalkan energi dan waktu dengan lebih baik dalam kegiatan dalam peternakan. Baik, bisa di next. Adapun kelebihan lainnya yaitu ayam dimangsa lebih mudah untuk dihindari, kemudian mudah untuk menjaga kebersihan, kemudian lebih mudah mengetahui keadaan ayam, telur lebih bersih dan produksinya juga rutin. Untuk kekurangan akan dijelaskan slide selanjutnya. Terima kasih. Baik, yang terakhir saya akan mewakili Ruth untuk menjelaskan mengenai kekurangan kandang baterai dari segi ekonomi. Jadi kandang baterai sendiri ada dua tipe, yaitu yang tipenya biasa dan juga tipe bertingkat. Nah, untuk yang tipe biasa itu membutuhkan tempat yang cukup luas. Itu menjadi salah satu kekurangannya dan juga modal awal yang juga lebih besar. Namun untuk yang tipe bertingkat tentunya tidak membutuhkan tempat yang begitu luas
tapi tetap modal yang dikeluarkan pun cukup banyak. Nah, namun di antara keduanya, yang bertingkat jauh lebih baik. Kenapa? Karena bila mana salah satu ayam di kandang baterainya terkena penyakit, maka tidak akan dengan mudah menular. Berbeda halnya dengan kandang baterai yang jenis biasa. Jika salah satunya terkena penyakit, akan mudah untuk menyebarkan penyakit ke kandang yang lainnya. Nah, jadi hanya dua itu saja kekurangan dari segi ekonomi dari kandang baterai, di mana diperlukan modal awal yang lumayan besar dan juga membutuhkan tempat yang lumayan luas. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 1 ilmu peternakan kelas B. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.